Halo semua, selamat datang di podcast Ngilmu, Ngulik Ilmu. Yeay. Nah, perkenalkan, aku Fikri Hastiadi dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 24 di UPN Yogyakarta. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang topik yang sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita pelajari lagi ilmunya. Dan aku juga udah membawa narasumber yang sangat keren nih, yang paham banget deh, pernah terjun di bidang ini. Boleh diperkenalkan langsung dirinya, Angga. Halo Fikri dan halo Sobat Ngilmu. Halo semua. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya, biar sama-sama saling kenal. Kenalin, aku Angga Tunggara sebagai mahasiswa ilmu komunikasi juga nih di UPN Veteran Yogyakarta, khususnya semester 2. Sama kita ya, semester 2 Ya, ternyata. sama, cheers ya, cheers. Nah. Oke. Angga sekarang nih kesibukannya apa nih sebagai mahasiswa komunikasi? Oh, kalau Angga sih, kalau ditanya kesibukan ya, Fik ya. Apalagi kan ini mahasiswa baru ya, maksudnya hitungannya itu masih baru banget, pastinya masih mau mengeksplor dunia kampus. Dan buat kesibukan sekarang sih Angga paling cuma di kepanitiaan sama di tugas-tugas kuliah aja sih. Jadi jadi kayak kesibukan di luar juga gitu loh. Nah, kalau Fikri sendiri nih, Angga kepo juga nih, pengen ada kesibukan apa gitu? Oh ya, aku sibuk banget sih, yang jelas sibuk banget. Aku ada ikut UKM. Kamu ada ikut UKM nggak? Untuk UKM sih aku enggak sih, lebih ke KSM di jurusan aja. Di yang sesuai minat lah ya. Betul. Aku UKM yang lingkupnya kampus, lingkupnya univ. Kita sebenarnya kan harus tetap apa jenenge? Fokus pada fokus pada pendidikan, ya betul banget. Kita nggak boleh terlalu fokus ke dunia luar, kan kita mau kuliah nih, kita mau cari nilai, mau cari ilmu. Tetap tujuannya itu adalah pendidikan kan. Kita nggak boleh lupa sama ketika kita di kampus, sama mata kuliah di kampus. Nah, sesuai banget gak sih sama topik hari ini, Fikri? Nyambung banget ya, ternyata sesuai banget sama topik kita kali ini. Oke, mumpung kita udah saling kenal nih, udah Sobat Ngilmu udah pada tahu nih siapa narasumber kita. Di sini aku mau nanya langsung. Gas nih. Boleh banget. Mau nanya apa nih, Fikri? Tadi kan kita udah bahas tentang pendidikan nih. Nah, iya. Ada apa tuh dengan pendidikan tuh? Aku bakal nanya tentang peran radio, media penyiaran, radio, televisi itu dalam dunia pendidikan. Wah, boleh banget nih, apalagi ya mungkin ya aku kan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, Fikri juga sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Kita itu sangat familiar dengan hal tersebut kan. Bahkan masuk mata kuliah loh. Nah, betul banget. Jadi kayak sangat relate ya, dan nyambung nih. Nyambung banget. Nah, apa nih Fik yang mau ditanyain nih? Kamu kan udah pernah nyemplung di Crash gitu kan, Crash. Yes. Kamu ikut Crash kan? Ya, jadi sekedar komunitas radio gitu lah. Iya, lah komunitas ya. radio di UPN. Nah, menurut kamu gimana peran media radio tuh sama televisi di dunia pendidikan? Gimana perannya? Yang sekarang kita banyak lihat orang kan fokusnya malah banyak dapat informasi dari TikTok, fokus informasi yang nggak jelas lah. Bener. Nah, menurut kamu gimana? Oke, menurut aku sendiri tuh ya, televisi dan radio khususnya ya, radio. Itu tuh sangat bisa banget untuk dimanfaatkan menyebarkan informasi, terutama dalam pendidikan. Karena seperti yang kita tahu, sebenarnya televisi dan radio itu tuh masih melekat di hati masyarakat. Sampai sekarang pun mereka masih tetap bertahan dan bisa survive gitu loh di era digital sampai saat ini. Karena dulu tuh kan sebenarnya televisi dan radio tuh sebelum ada HP ya, HP, internet, itu tuh mereka memanfaatkan radio dan televisi sebagai sarana ataupun media dalam menyampaikan sebuah informasi. Malah itu yang dulu utamanya kan. Bener. Belum jadi ada kayak sekarang. Dan mungkin juga kita merasakan dulu hal kecil tuh selalu menunggu nonton TV kan. Nonton dari TV malah, ya, bukan belum dari dikasih HP. Belum dapat HP kita waktu itu. Jadi menurut aku ya sangat bisa, karena memang dalam pengeksekusiannya televisi dan radio itu bisa digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi tentang pendidikan, seperti tentang suatu ilmu. Kalau kamu tahu tentang laptop si Unyil tahu, kembali ke laptop.
Nah, si Konyil. Terus juga si Otan. Nah, itu juga itu kan salah satu sarana itu media edukasi ya. Dan itu tuh melalui televisi, Fik. Jadi sangat bisa untuk dimanfaatkan sebagai sarana media penyiaran yang digunakan untuk menyebarkan informasi pendidikan. Walaupun memang dalam sekarang nih ya, dunia digital sekarang nih ya, generasi muda ini jarang mendengarkan televisi dan radio. Tapi dalam pelaksanaannya itu masih bisa untuk diusahakan gitu loh. Terlebih karena tadi televisi dan radio itu masih melekat di hati masyarakat dan masih bisa ditonton, apalagi kalau misalnya orang-orang yang tidak punya akses jangkauan ke media digital seperti handphone gitu loh. Masih banyak banget lah ya yang masih nonton TV. Masih dengar radio kan. Yang nonton kayak gitu tuh paling biasanya orang-orang yang belum terakses internet dengan baik ya kan. Jadi ternyata baik radio, baik televisi itu sangat berperan ya bagi kita. Yes, betul banget. Karena emang tergantung bagaimana cara kita menyikapinya juga. Dan juga mungkin sebagai generasi muda, mungkin nanti ya kita bisa bikin program siaran atau enggak televisi maupun radio yang bisa memanfaatkan ke dalam ranah media pendidikan. Harus bisa sih. Harus bisa. Kita media radio ini nggak boleh kalah gitu sama media-media digital itu. Jadi cincai lah, bisa lah tuh. Oke, tadi kan kamu udah jelasin nih peran radio, peran televisi di sebagai sarana pendidikan untuk kalangan masyarakat gitu. Betul. Menurut kamu nih, ada nggak sih kelebihan atau kekurangannya? Pasti ada dong kan? Pasti ada. Karena namanya suatu inovasi ya. Iya. Pasti punya keunggulan plus minus lah istilahnya, plus minus. Apalagi kalau misalnya kita ngebandingkan dengan teknologi digital seperti saat ini. Pastinya baik dari kita bahas tentang media televisi dan radio. Iya. Itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin kita bahas kelebihannya dulu. Boleh, kelebihan dulu. Menurut aku tuh kelebihannya yang pertama, baik dari televisi maupun radio, dia punya segmentasi tersendiri. Jadi dari televisi dan radio tadi aku balik ke percakapan awal tadi kita tentang mereka kedua media itu masih sangat melekat di hati masyarakat. Jadi apalagi tentang terbatasnya akses jangkauan internet. Internet jadi, kan belum merata di Indonesia. Bener banget. Jadi pulau-pulau terpencil itu mungkin kayak anak-anak yang kekurangan akses internet ataupun teknologi itu sangat bergantung dengan radio dan televisi. Oleh karena itu hal ini tuh bisa dijadikan sebagai plusnya untuk menggayat masyarakat sekitar yang memang tidak terjangkau dengan akses digital. Dia bisa menjangkau jangkauan yang luas gitu jangkauan yang luas. Di kota bisa, di tempat-tempat terpencil bisa banget. Di tempat pikir bisa. Tempat aku bisa di Duri, kalau kalian tahu Duri. Bisa. Dimana Duri? Gak tahu kan Duri. Bisa banget di Duri. Nah, terus juga menurut aku yang kedua itu karena channelnya beragam. Iya. Ya, jadi tidak terpaku ke dalam satu segmen doang. Itu tuh bisa, apalagi kalau misalnya dalam pendidikan ya, itu bebas gitu loh untuk bisa berekspresi dalam menyebarkan saluran media gitu loh untuk pendidikan. Kayak tadi bisa berimprove, dan juga dengan sinematik seperti kalau misalnya televisi ya, dengan audio visual yang menarik itu tuh sangat bisa untuk menjangkau banyak kalangan lah ya, apalagi gratis kalau kan, kalau TV cuma modal listrik colok doang kan. Jadi kita bisa banyak lah yang bisa ditonton di TV itu. Betul. Tapi kalau radio ya, misalnya kalau radio sendiri emang itu tuh punya plus minus juga lah ya. Tapi kalau radio ini ya tadi seperti televisi punya segmentasi tersendiri juga. Sampai sekarang aja mungkin sekitar orang yang mendengarkan radio, apalagi generasi muda ya, sangat dikit. Fikir sendiri dengerin radio enggak? Gimana ya? Ya, jadi jarang sih. Aku lebih ke podcast ya. Lebih ke audiovisualnya ya. Audiovisual, aku nonton kayak podcast Radika gitu-gitu. Radio aku emang agak jarang sih sebenarnya. Tapi
Setelah tadi aku dengar kau bilang peran radio itu, kayaknya aku jadi tertarik. Bener banget, karena dulu kan sebelum ada tadi internet itu tuh belum ada televisi, maka Iya. radio dulu ya. Iya, radio Nah, dulu. itu radio itu sangat berperan penting, apalagi dalam kalau misalnya ketemu RRI, Radio Republik Indonesia, sangat berperan penting krusial pada zaman dulu karena memang digunakan untuk sarana sebagai penyebar informasi. Nah, kalau kekurangannya nih, kekurangannya sendiri kalau dari televisi itu tadi kalah dalam media akses digital, apalagi generasi muda. Nah, itu yang menjadi PR untuk media televisi. Bukan televisi doang ya, radio juga gitu loh. Dan juga tadi karena segmentasinya generasi muda sekarang itu dan banyak program-program sinetron di televisi yang menyampingkan masalah edukasi. Yang aneh, yang enggak jelas ya. Itulah istilahnya ya. Tidak mau menyebut. Jadi gitulah. Ya, sinetron kayak gitu kan, maksudnya walaupun ada makna moral di baliknya, tapi kan secara itu kan untuk media hiburan ya. Masuk akal. Iya, jadi kayak tantangannya itu lebih ke media baik televisi maupun radio. Itu tuh sekarang tuh berperannya cuma sekedar media hiburan, bukan edukasi itu kurang kesampingkan gitu ya. Betul. Orang nah itu nyari rating biar banyak ditonton gitu kan. Nah, juga kayak kalau misalnya televisi dan radio itu tidak punya preferensi sendiri. Kalau misalnya digital kayak HP, TikTok kan kita mau scroll apapun langsung nemu. Nah, tapi kan kalau televisi kan nggak bisa ya, radio juga nggak bisa. Nah, itu yang jadi permasalahan seperti itu, Fikri. Wah, gila aku jadi tahu nih kelebihan dan kekurangannya nih. Betul banget. Ternyata gitu ya. Setiap media tuh ada kelebihan kekurangannya. Pastinya. Oke, enggak. Tadi kan kita udah ngomongin banyak tentang televisi, tentang radio. Jadi aku sekarang kepo nih. Sebenarnya fungsi kepo ya sama pertanyaan aku ya. Betul kepo juga kepo. Sebenarnya fungsi mereka berdua nih, fungsi TV radio nih, fungsi utamanya apa? Untuk dalam pendidikan modern sekarang. Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk fungsi sendiri ya seperti kita umumnya pada tahu ya, kayak misalnya menyebarkan sarana hiburan, informasi. Apalagi kalau dulu kan tadi aku sudah sempat singgung tentang kayak dulu tuh sangat berperan penting banget gitu loh. Iya. Dan nah, kalau misalnya dalam konteks pendidikan itu sangat bisa banget, Fikri. Kenapa? Kalau misalnya kita ambil contoh ya dari salah satu program TV ya, misalnya program ya, TV. Apa tuh? Itu kayak laptop si Unyil. Oke, kembali ke laptop. Laptop si Unyil. Itu dulu aku suka banget nonton, Fikri. Mungkin Fikri suka nggak nonton? Suka kali. Suka banget. Karena dulu tuh menurut aku ya, itu sangat bisa bermanfaat apalagi dengan pengetahuan yang kita masih terbatas. Apalagi waktu itu Angga tuh masih belum ada handphone. Jadi kita taunya banyaknya itu dari TV, dari siaran-siaran seperti itu ya. Betul, dan kayak misalnya juga kayak si Otan atau enggak kayak ranah-ranah pendidikan gitu loh. Jadi sangat bisa bermanfaat untuk menyebarkan suatu informasi, walaupun itu informasi yang umum, pengetahuan umum. Karena kan kalau misalnya pendidikan berarti kan kita mengedukasi. Bagaimana caranya si program TV itu bisa mengedukasi masyarakat dengan animasi atau enggak visual yang pastinya menarik dan juga eye-catching gitu loh istilahnya. Orang jadi ingat langsung kalau ngeliat itu, penasaran nih. Betul banget. Apalagi dengan program mereka yang selalu berulang dan juga mengganti pengetahuan baru, itu menjadi perhatian tersendiri ya untuk kalangan masyarakat. Apalagi kalau dulu belum ada handphone atau gimana. Jadi itu sangat bisa dimanfaatkan di dalam dunia pendidikan modern nih. Nah, mungkin bisa nih diimplementasikan sekarang. Walaupun kayak tadi banyak struggle di dalamnya, tapi kan bisa juga digunakan untuk sebagai media mengedukasi masyarakat gitu loh. Nggak harus dengan kayak tentang anak-anak, tapi bisa kayak bisa menyangkut ini loh, kita sebagai generasi muda. Seperti itu. Betul. Jadi gitu ya, aku pikir dulu tuh itu tuh cuma buat nemanin kita doang. Nemenin kita ngerjain sesuatu terus ada radio biar ada suaranya. Betul juga sih, itu nggak sinetron ya ibu-ibu ya. Itu juga sih gitu. Bapak sambil ngopi di pagi hari, SCTV atau FTV gitu kan. Ya bisa juga sih. Bisa juga sebenarnya. Cuma kan emang itu kan sebagai ranah hiburan ya. Kalau misalnya kan sebagai ranah pendidikan kayak gitu sih, Vi. Jelas ya, aku jadi sekarang nih aku jadi respect boy, respect sama radio TV. Langsung nonton TV dan radio. Ya, habis ini aku nonton radio, nonton Crash. Nah,
Nah, jadi nih kan kita tuh tadi udah bahas kelebihan, kekurangan dari TV, dari radio. Menurut Angga nih, apa sih tantangan yang paling sulit nih, paling berasa di dalam menyebarkan pendidikan gitu. Menyebarkan informasi pendidikan. Tantangan ya? Iya, tantangan. Menurut Angga nih tantangan sekarang apa? Tadi sih kayak sangat berat ya untuk media penyiaran untuk survive dalam menyebarkan media pendidikan. Apalagi televisi dan radio. Karena ya tadi bisa dibilang kalau misalnya walaupun masih melekat di hati masyarakat, tapi televisi dan radio ini masih ketinggalan zaman gitu, Fik. Ketinggalan zaman dibandingkan dengan kalau misalnya Fikri main TikTok pastinya. Main. Ya, nonton YouTube juga di podcast di YouTube. Podcast di YouTube. Terus juga kalau misalnya nyari suatu informasi pasti lihat Google kan. Iya. Yes, itu karena tuh lebih gampang. Nah, itu dia poinnya. Jadi itu tuh yang bikin tantangan terbesar dari televisi dan radio menyebarkan saluran media pendidikan itu menjadi berat karena dari keefisienan dan keefektifan. Karena kan kalau misalnya radio dan televisi harus dicolok, harus di rumah, gak mungkin kan dibawa-bawa. Walaupun sebenarnya ada radio online kayak gitu kan. Tapi kan maksudnya dalam jangka penggunaannya masyarakat tuh terbiasa dengan keefisienan internet digital gitu loh. Langsung nyari langsung ada. Kalau misalnya ujian langsung nyari kan ChatGPT. Kalau misalnya lagi belajar mau ujian itu kan nyarinya agak ke internet kan. Nah juga internet. Tadi karena preferensi konten dari televisi ini itu tuh gak bisa sesuai kehendak kita sebagai generasi muda gitu. Apalagi misalnya kayak dalam ranah mengulik ilmu melalui tadi tentang suatu hal yang kita pengen, tapi ternyata tuh harus nunggu dulu gitu. Kita nggak tahu di televisi itu kapan, di radio itu siarannya kapan. Jadi kita ya udah mending lewat TV kayak gitu sih, Fik. Itu tantangan yang paling kamu kayak sulit banget nih. Betul banget. Jadi mungkin buat sobat ngilmu ya, dan Fikri juga jadi pemikirannya sama ya tentang kayak tantangan-tantangan dalam media penyiaran. Berat juga ya buat radio, buat TV untuk tetap stand out di era banget. Sekarang ini yang orang serba cepat, pengennya cepat gitu. Cepat, instan, kayak mie instan. Iya. Ya. Berat banget. Oke enggak, jadi aku udah paham banget nih. Sedikit tahu ya. Udah sedikit banyaknya lah tahu peran TV radio. Emang sekarang aku penasarannya nih. Emang gimana sih mereka cara nyebarin informasi itu? Nyebarin informasi yang bermanfaat itu. Mungkin ini kita gimana caranya ya strategi media strateginya boleh. Biar bisa masuk ke semua kalangan lah ya istilahnya, baik itu dari cicit-cicit, anak SD, TK, mahasiswa, ilmu komunikasi, sepuh, buyut. Ya, semua. Sebutin aja semua, boleh. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sih yang pastinya media penyiaran seperti televisi dan radio ini harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Iya sih, kalau nggak adaptasi kan mati. Susah, mati. Makanya nggak bisa survive sampai sekarang kan. Karena mungkin sebenarnya udah mulai banyak nih televisi dan radio itu beberapa televisi dan radio ya mulai mentransformasikan dari konvensional ke digital. Udah mulai go digital lah ya. Yes, betul banget. Jadi misalnya kalau misalnya strateginya itu ngebuat segmen program siaran misalnya gitu ya, yang itu tuh selain dari unik tapi juga itu bisa mengedukasi. Kayak podcast ngilmu ini. Sekali. Itu bisa ya. Kayak podcast ngilmu ini. Betul banget. Jadi kayak dengan memanfaatkan juga platform-platform seperti kayak YouTube. Jadi kayak misalnya dalam siaran nih, program siaran ini itu tuh direkap ya. Terus juga bisa di-upload ke YouTube atau kayak gitu. Tapi tetap meng-highlight tentang televisi dan radionya. Nah, itu tuh bisa jadi strategi yang cukup menurut aku bagus gitu loh. Dengan mempertimbangkan program-program siaran yang menurut kita dibahasnya freak gitu loh. Biar gimana caranya itu enggak freak, tapi juga tetap harus bisa mengedukasi.
Jadi strateginya dari aku sih gitu sih. Jadi kayak penyebarannya juga kan udah multi channel ya. Ya. Jadi Iya, iya, ya iya. itu yang bikin apa namanya? Frekuensi konten media dari penyiaran itu harus bisa berkembang seperti itu. Oh gitu. Jadi intinya tuh media sekarang tuh udah adaptif banget Yes, lah ya, betul nggak banget. cuman mikir gimana cara nyebar info, tapi Mm-mm. harus mikirin gimana biar infonya Infonya. tuh menarik dan ditonton sama semua orang. Yes. Biar orang-orang dapat nih ilmu ya, Iya, ilmu dari gue nih. media Asik. televisi dan juga radio Iya, itu. seperti itu. Kan kita udah tahu nih cara gimana mereka nyebar info, strategi-strateginya. Berarti menurut kamu masih berpotensi gak sih sekarang nih media-media TV, radio gitu? Masih ada nggak potensi ya? Ada sih, pastinya Ada dong. ada. Apalagi kalau misalnya karena kan memang fungsi utamanya tadi ya. Fungsi utamanya itu adalah menyebarkan suatu informasi kepada Iya, halayak umum, fungsi utamanya. baik ke masyarakat gitu loh. Nah, sangat bisa dimanfaatkan sebagai sarana media pendidikan sampai saat ini. Karena misalnya apalagi tergantung situasional dan kondisinya. Kondisi kayak apa tuh? Misalnya Covid kemarin. Oh iya ya, Ya. semua orang lockdown. Ya. Lockdown. Yang tadi udah kita bahas Ya, itu kan. 2020 ya, udah 5 tahun yang lalu. Iya, Umurku udah. berapa itu? Udah 5 tahun yang lalu. Iya kan? Kubiar Nggak masih expect setahun gitu. dong. Jadi memang udah lama banget dan Iya. aku ingat banget waktu itu dalam salah satu siaran misalnya televisi ya pun radio dari TVRI maupun RRI itu ngebuat kayak belajar asik di rumah. Oh Ya, iya, kayak aku belajar sempat di rumah pernah gitu dengar loh. itu, pernah. Jadi kayak karena kan semua kan di lockdown ya PSBB, kita juga sekolah libur, Iya. ya kan itu masih sekolah kan, Sekolah masih hangout sama temen sama Iya. pacar Fikri. Enggak ya, gak punya pacar. Gak punya, maaf ya, nggak usah bahas-bahas pacar ya. Udah lanjut. Jadi itu tuh yang bikin apa namanya ya, salah satu inovasi atau beradaptasi potensi ya, selain potensi dari media penyiaran seperti televisi dan radio untuk mengeluarkan justru tuh perannya di situ. Jadi kayak gimana caranya anak-anak ini atau enggak kayak masyarakat yang membutuhkan edukasi itu tuh bisa tersalurkan walaupun dalam keadaan belajar di rumah aja. Jadi gitu. Kayak misalnya membuat suatu program tentang matematika kah atau enggak pengetahuan tentang pengetahuan umum, ensiklopedia itu tuh disiarkan dengan cara yang menarik visual tapinya juga bisa mengedukasi masyarakat gitu loh, Fik. Jadi di kondisi-kondisi itu mereka nih harusnya stand out. Yes, Harus betul. stand out, nggak boleh Nggak bisa nggak adaptif, disepelein ya. benar. Jadi karena emang harus adaptif. justru karena itu, karena aku bilang potensinya gede karena kita nggak bisa nyepelein pengaruh dari televisi dan juga radio. Karena memang dalam pelaksanaannya tadi udah melekat di hati masyarakat. Jadi dengan keadaan itu yang mereka bisa andelin tuh selain televisi ya radio juga dan Iya. jadi kayak itu tuh yang bikin masyarakat itu berpegang teguh lah istilahnya gimana caranya. Apalagi kalau misalnya ada orang tua yang istilah itu Gaptek. harus dapetin gaptek juga harus tapi gimana caranya anak ini harus bisa dapat pendidikan Oh gitu. iya. Seperti itu Fikri. Jadi masih potensinya masih besar lah ya masih buat. besar banget. Bukan berarti kalau ada media digital jadi potensinya hilang gitu. Yes, karena memang lagi-lagi kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Iya. Cuma memang dalam pelaksanaan implementasinya televisi dan radio itu masih bisa cukup untuk berpotensi seperti itu, Fi. Gitu. Nah, enggak dari potensi yang udah kita sama-sama tahu tadi ya, udah disampaikan tadi. Betul. Berarti masih relevan dong TV sama radio ini di. Pastinya masih relevan banget. Relevan pol banget sih, Fik. Apalagi kalau misalnya teknologi kan udah mulai berkembang ya dan apalagi kalau misalnya si media penyiaran si televisi dan radio ini itu tuh bisa beradaptasi ke dalam ranah teknologi. Gimana tuh? Itu tuh misalnya kayak kalau digabung sama pendekatan platform digital ya, misalnya tuh kayak konten di TV ataupun kayak suara dari radio itu tuh bisa dimasukkan ke YouTube atau enggak kayak potongan-potongan siaran radio gitu loh. Jadi kayak dengan Bisa didengar ulang lah. Yes, betul, dengan visual dengan tujuannya adalah untuk menjangkau target yang lebih luas. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita menambahkan misalnya kayak apa namanya? Misalnya dari si radio nih, atau enggak televisi.
menayangkan beberapa segmen nih, segmen apa program siaran. Itu kan bisa beberapa, tapi berlanjut gitu loh. Iya, Kan orang iya. penasaran. Nah, itu bisa ke bridging kayak jangan lupa untuk saksikan televisi program siaran ini di jam berapa. Nah, itu kan menjadikan salah satu strategi dari dunia media penyiaran seperti televisi dan radio agar tetap bisa berkembang gitu loh. Jadi mereka tuh hybrid ya bisa jatuhnya, jadi nggak konvensional terus. Bener, gitu. jadi kayak apa ya namanya, tidak monoton gitu loh Iya, istilahnya. iya. Tidak Menarik yes, kan. juga media penyiaran kan bisa jadi jembatan ya buat pendidikan yang efektif. Jadi kayak tadi pelajar di pelosok juga itu bisa dimanfaatkan gitu loh, bisa memanfaatkan media-media iya. penyiaran tersebut. Berarti itu tinggal komitmen sama dukungan semua pihak ya, biar Betul ini banget, itu biar dia. ini tetap ada, tetap ditonton sama optimal lah buat sebagai alat pendidikan gitu. Nah, itu karena mungkin kita berbicara sebagai masyarakat ya, mungkin dari peran elemen-elemen pemerintah, lembaga film juga, atau enggak lembaga sensor KPI Iya, ataupun KPI. itu tuh sangat bisa untuk dioptimalkan, juga bisa dimanfaatkan sebagai pendukung eksternal gitu loh. Iya. Selain dari kita internal sebagai masyarakatnya ya, seperti itu sih, Fik. Begitu. Wah, udah nggak sadar nih, udah 20-an menit lah ya, 20 menit kita kan. Iya deh rekamannya. kayaknya. Lumayan. Udah di akhir acara nih. Ada closing statement nggak dari Angga? Oke, jadi mungkin sekitar kesimpulan kali ya. Boleh. Jadi kayak mungkin buat sobat ilmu ya, jangan pernah menyepelekan radio dan televisi karena masih punya peran yang penting banget nih dalam ranah pendidikan. Apalagi di era digital saat ini. Asal mereka nih mau beradaptasi dan juga berinovasi. Terus juga ternyata tuh apalagi khususnya buat generasi muda, itu sekali-kali lah untuk dengerin televisi dan radio, untuk mengulik ya, untuk mengilas balik ternyata peran televisi dan radio itu tidak cuma sekedar media hiburan, tapi juga bisa bermanfaat sebagai ranah pendidikan. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk episode kali ini. Makasih buat Angga yang udah mau sharing ilmunya, udah bisa kita kulik, udah bisa kita serap juga banget nih. Fikri, Angga juga bahagia dan senang banget bisa mungkin bisa menyampaikan sedikit ilmunya. Ilmu boleh, Angga. ilmu dari gue nih, dari Angga nih. Ilmu dari apalagi tentang menurut Angga cukup pembahasan menarik ya tentang kayak media Menarik penyiaran. banget. Bagaimana media penyiaran seperti televisi dan radio itu bisa bermanfaat ke dalam sektor ranah pendidikan. Apalagi khususnya buat generasi muda, sobat ngilmu yang mengenalin yang nonton podcast ini. Itu jangan lupa ditonton sampai akhir karena sangat daging ya ilmunya. Daging banget sih, daging banget. Iya. Oke, mungkin kita ada yel-yel. Apa sih bahasanya? Tagline ya? Tagline. Ya, kita ada Tagline. tagline di penghujung acara. Nanti Apa tuh? Nanti aku ngomong, sobat ngilmu, terus aku bilang, yuk gali ilmu. Yuk ngulik ilmu. Yuk ngulik ilmu. Sorry. Sepertinya Fikri udah ngantuk ya. Udah lapar ya sepertinya ya. Habis ini mungkin bisa makan Fikri. Sobat ngilmu, yuk ngulik ilmu. Oke, langsung aja gas saya Fikri langsung. Mungkin sobat ngilmu juga bisa ikutan. Kalian semua ikut ya, orang di belakang kamera. Yuk. 1, 2, 3. Sobat ngilmu, yuk ngulik ilmu. Makasih udah nonton. See you. Dadah.